Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan lepas kami Tuhan Yesus, Kau akan meninggalkan kami Bapa. Kau selalu baik Tuhan Yesus, Kau amat baik Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau yang selidiki setiap hati kami Bapa. Kau yang layakkan kami Tuhan. Apakah kami benar-benar Tuhan untuk mengasihi Kau Tuhan, dan juga Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Dari awal pertengahan dan akhir yang berdatangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Kau yang berencana Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan.
dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu buah pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan. Percaya
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita mau katakan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan, seperti lagu ini, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Engkau Allah yang setia, Engkau tahu yang terbaik buat kami, dan Allah yang tahu segala yang baik untuk kami. Berbicaralah kepada kami dan teguhkanlah apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan kepada Engkau, dan biarlah kami boleh mengalaminya, boleh melihatnya, dan boleh menyaksikannya kepada dunia ini. Betapa setianya Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Bapa, berfirmanlah sekali lagi kepada kami dan teguhkanlah firman-Mu itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih. Shalom. Pagi hari ini kita mau bicara tentang pengharapan. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan sebuah kalimat yang sangat sering. Pengharapan ialah, ada yang hafal? Ya, ada yang hafal nggak? Pengharapan ialah saul yang kuat, ya, yang dilakukan, dan jauh lebih kuat ya, saudara. Saul yang kuat bagi jiwa kita itu pengharapan. Saul yang kuat. Kalau saudara bicara Saul itu bicara apa sih? Saul itu apa saudara? Tahu nggak? Ada yang tahu? Hah? Jangkar ya. Saul yang kuat. Fungsinya jangkar apa? Supaya nggak apa? Ya, supaya supaya dia nggak diterpa ombak dan hancur ya. Kalau lagi diem, dia harus ada Saul yang kuat yang bisa nahan dia, atau jangkar yang bisa nahan dia. Saudara, kalau kita bicara tentang itu semua, maka kita temukan bahwa pengharapan itu seperti itu, yang bikin hidup kita tidak hancur, diterpa oleh badai, oleh persoalan. Kita membutuhkannya. Itu yang namanya pengharapan. Kalau kita bicara kamus, kata pengharapan itu bicara tentang sesuatu yang bisa diharapkan. Lucu ya, Kak? Iya. Pengharapan, kenapa disebut pengharapan? Karena ada sesuatu yang bisa kita harapkan terjadi. Itu namanya pengharapan. Yang kedua, dalam kamus dikatakan bahwa pengharapan itu adalah kemungkinan yang bisa kita gapai. Jadi ada kemungkinan di dalamnya, bukan kemustahilan, kemungkinan. Nah, jadi itu mungkin, maksudnya gitu ya, mungkin untuk kita raih. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengharapan, itu bicara tentang sesuatu yang memang tidak bisa harapkan, ya, sesuatu yang bisa kita harapkan. Saya suka banget dengan Thomas Alva Edison. Kenapa dia bisa sabar untuk menemukan listrik buat yang ada di televisinya? Kenapa dia bisa bertahan di tengah kegagalan yang begitu banyak? Saudara, kalau kita bicara tentang apa yang Thomas Alva Edison lakukan, itu bicara tentang begitu banyak uang yang dia keluarkan, saudara, untuk nemuin itu. Dia kan nggak ada donatur, ya. Kedua, dia banyak membuang waktunya. Kalau orang bilang dia membuang waktunya, karena nemuin sesuatu yang sia-sia, gitu. Ya, karena 90 lebih kegagalan yang dia dapetin, bukan keberhasilan untuk menemukan listrik. Itu banyak waktu yang dia buang di lab, banyak uang yang dikeluarkan oleh dia untuk menemukan listrik. Usianya banyak habis di dalam ruang lab untuk menemukan listrik itu, menemukan sesuatu yang punya nilai sampai sekarang luar biasa. Dan waktu Thomas Alva Edison ditanya, dibilang sama temennya, lu gila, kenapa lu mau bikin begitu sampai gagal berkali-kali, buang-buang waktu, intinya kan gitu ya. Tapi Thomas Alva Edison bilang enggak, dia cuma menemukan 90 lebih cara yang gak boleh dilakukan untuk menemukan listrik, ya, sampai dia menemukan itu. Saudara, kenapa? Karena dia yakin bahwa pengharapan dia listrik bisa ditemukan itu karena memang ada harapan di dalamnya, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan untuk bisa. Nah, saudara, pengharapan juga itu merupakan satu hasrat, satu keinginan supaya apa yang kita harapkan itu menjadi nyata, menjadi kenyataan. Itulah harapan, ya. Lalu yang ketiga, kenapa orang itu berharap, atau apa itu pengharapan?
bahwa apa yang diharapkannya itu bisa terjadi. Ya. Jadi kalau kita bicara pengharapan, itu berarti bicara tentang sesuatu yang dapat diharapkan, betul ya? Yang kedua, keinginan supaya apa yang kita inginkan itu menjadi kenyataan, itulah harapan. Yang ketiga, apa yang orang yang diharapkan atau yang dipercaya. Jadi apa yang kita harapin itu percaya banget bahwa itu mungkin terjadi. Saudara, itulah yang bikin bilang pengharapan itu seperti sauya uang yang nahan kita untuk tidak hancur. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia kehilangan harapan. Banyak. Kalau saya bangga sedikit sih ya, bangga sama orang Indonesia dalam satu sisi, yaitu orang Indonesia itu tahan banting, tahan di tengah hinaan, tahan ketika diremehkan, tahan ketika miskin. Orang Indonesia. Kalau dengerin orang-orang Korea, mereka jadi artis, untuk berjuang jadi artis saja tuh yang banyak artis Korea yang bunuh diri ya. Untuk jadi artis di Korea itu nggak semudah di Indonesia loh. Kalau kita ngeliatin orang Korea main film ya, dengan orang Indonesia main film, standarnya tinggi jadi artis. Penyanyinya aja itu kriterianya tinggi loh di Korea. Nah, tuntutan yang tinggi itu mereka berusaha untuk meraihnya. Tetapi di tengah usaha mereka untuk meraih itu, di perjalanan tuh banyak chapter yang bikin mereka bisa penggemar dan yang pembenci artis itu ekstrim. Nah, banyak orang berjuang untuk berhasil tapi tidak pernah mempersiapkan hatinya untuk tahan terhadap bantingan, terhadap cercaan, terhadap hinaan, ya, terhadap tekanan yang mungkin terjadi di tengah mimpinya, di tengah harapannya, ya, di tengah ambisinya untuk berhasil, nggak tahan. Jadi akhirnya apa? Bunuh diri. Terus kalau saya dengar kasusnya tuh ya pas lagi baca gitu, kenapa mereka bunuh diri? Itu banyak dialami sama artis-artis Indonesia atau politisi lah sekalian kayak gitu. Kelihatannya malah banyak yang dialami artis Indonesia itu jauh lebih berat loh. Jauh lebih ngaco gitu kehidupan artisnya ya. Tapi mereka bisa bertahan. Salut buat Indonesia. Walaupun itu mungkin dikatakan mereka orang bebal, nggak tahu malu, nggak punya muka, tapi saya lebih bangga dengan orang Indonesia. Mereka tahan untuk tidak bunuh diri. Kagum. Orang Korea digigit bunuh diri. Nah, kalau Jepang malah lebih baik orang Jepang. Jepang bunuh diri alasannya karena malu. Orang Korea gampang down banget di tengah. Bukannya berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka bagus, mereka bisa, mereka kuat ngadepin, mereka lebih milih untuk bunuh diri. Nggak tahan, gampang depresi untuk bunuh diri. Kalau orang Jepang karena malu kedapatan bersalah, itu orang Jepang. Kalau orang Indonesia banyak yang nggak tahu malu ya, makanya tahan untuk tidak mati bunuh diri. Tapi kita mau satu, kenapa kita harus punya pengharapan? Karena dibilang sekali lagi, pengharapan tuh sau yang kuat. Kalau diumpamakan hidup kita kan ada lagunya. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombang sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku undang Yesus ke dalam perahuku. Ya ku dayung-dayung, saudara-saudara, perahuku menuju ke senang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Sih nggak pernah oleng, itu lagu salah. Perahu kalau udah ombaknya besar yang suka berlayar, cek ya, itu nggak naik kapal laut, tetap aja ya oleng-oleng ya.
juga pernah naik kapal. Saya lagi pergi di kemarin di Lombok, dan dia di kapal karena lagi ombaknya cukup mengerikan, dia sampai berdoa dan bilang kalau saya selamat sampai lewat ini saya akan kasih persembahan katanya. Itu yang dilakukan saya ya. Nah, saudaraku, kita harus punya pengharapan dalam hidup ini supaya kita tahan terhadap gelombang, terhadap masalah, terhadap persoalan. Perahu hidup kita digoncang, diterpa dengan kuat pun kita akan tetap kuat karena ada saung yang kuat yang namanya pengharapan. Dan kenapa kita bisa berharap, saudara? Ada dasarnya kita berharap. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 9a. Ada seorang yang bacakan. Coba saya aja nih membacakan. 1 Korintus 9 ayat 9a. 1 Korintus 9 ayat 9a. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, Terusin aja. janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, lembukan yang Allah perhatikan. Terus lagi. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitab hal yang ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, saudara, katanya apa? Jadi katanya kita harus membajak ya, membajak di dalam pengharapan, dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan. Untuk ngapain? Untuk memperoleh bagian atau hasil. Kalau saudara lihat zaman dulu kan orang kalau ngerjain sawah, kalau orang sini bilang itu ngelumpu sawah ya, namanya dilumpu. Dilumpu tuh dilembutin tanahnya, ya tanahnya dilumputin. Dan dilumputin itu bisa orang kalau yang nggak punya lembu, mesti nyangkul setengah mati, gitu kan ya. Atau pakai kayak kayunya bentuknya kayak apa sih itu yang kayak garpu tapi bengkok ya gitu, gitu kan ya, supaya tanahnya lembut, gembur. Dan kalau punya lembu, dia pakai lembunya untuk taruh irikan itu ya, kayu irikan itu di punggung lembu itu, dan lembu itu dia suruh berjalan lurus ya, itu mengirik tanah supaya lembut, supaya gampang ditanami. Dan waktu orang ngirik, ya, seorang petani mengirik tanahnya, mengirik sawahnya, mengirik ladangnya, apa yang ada di pikiran mereka? Kenapa mereka mau ngirik ladang? Atau membajak sawah itu? Ada tujuannya nggak, saudara? Ada nggak? Ada. Ada harapannya di situ? Ada, saudara. Di mereka mengirik itu dengan harapan, ya. Mereka gemburin tanah itu dengan harapan. Harapannya apa? Tanahnya bisa ditanami, betul ya? Nah, kan bisa ditanami. Kenapa mereka siramin, mereka urus, mereka kasih pupuk? Kenapa? Subur. Kenapa pengen subur? Hasil. Ada harapan nggak di situ? Ya. Ada harapan. Harapannya apa? Bahwa mereka kerjain semua itu, proses itu semua, supaya ada apa? Ada hasil. Bukan hasil yang biasa, tapi hasil yang besar. Betul, saudara ya? Makanya petani itu bekerja sedemikian rupa kerasnya karena ada harapan di dalam. Satu kali saya baca sebuah buku tentang waktu orang-orang Inggris itu eksodus ke Amerika. Yang makanya ada istilah Puritan di Amerika. Ketika mereka nanam, bertani di sana, Amerika kan negara 4 musim, betul ya? Negara 4 musim. Ya, saat itu teknologi mah belum maju gitu ya. Mereka juga ngalamin kesulitan. Ada musim-musim di mana mereka nggak bisa nanam. Bahkan ketika mereka di musim yang baik mereka nanam, tiba-tiba datang badai, datang bencana. Lahan mereka, tanaman mereka habis. Yang dihasilkan cuma sedikit. Semua modal udah banyak terkuras untuk pertanian, habis. Tapi kenapa mereka tetap nanam? Kenapa mereka tetap nanam? Udah rugi. Harapan. Betul ya?
tersenyum, bisa tetap untuk berjuang. Kenapa? Karena ada harapan. Jadi kalau orang nggak ada harapannya lagi bahaya. Betul ya? Lawan dari pengharapan apa? Putus asa. Kalau orang udah putus asa udah nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi saudara, percayalah sebuah kebenaran ini, bahwa banyak yang terjadi di muka bumi ini, banyak yang tercipta di dunia ini karena orang-orang yang punya pengharapan besar. Amin, saudara ya? Amin ya? Amin. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pengharapan, itu seperti tadi kamus yang mengatakan bahwa kenapa kita berharap? Karena ada kemungkinan. Karena itu bisa diharapkan. Lalu kita kalau kita percaya tentang mujizat, kenapa kita berani berharap bahwa mujizat itu akan terjadi? Ada kemungkinan nggak? Ada nggak? Ada. Kemungkinannya bagaimana? Janji Tuhan pernah terjadi nggak? Pernah. Yang kita harapkan semuanya, yang sekarang ini kita harapin, itu dari dulu pernah diharapin dan pernah terjadi. Sebuah kemungkinan yang kita harapkan hari ini pun, itu kemungkinan-kemungkinan yang pernah diharapkan dulu dan terjadi. Jadi nggak ada yang baru di muka bumi ini. Semuanya udah ada dulu. Jadi saya dan saudara sebenarnya sedang ditantang untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin. Betul ya? Betul nggak? Jadi dengar ini ya, saudara dan saya sebenarnya sedang disuruh mengharapkan sesuatu yang mungkin, yang bisa untuk diharapkan, bukan sesuatu yang nggak bisa diharapkan. Kenapa kita masih bisa tetap berharap? Ada satu kata. Kalau orang seperti tadi saya bilang, kalau orang nanam itu ada untuk bisa mendapatkan hasil, mereka mengerjakan ya kan, dari tanahnya dihancurin, dirembutin, digemurin, dipupukin, ditanemin, dirawat tanamannya sampai nunggu hasilnya. Betul ya? Itu kata kerjanya. Nah, kalau saudara dan saya berharap tentang penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, maka ada satu kata kerja yang kita harus lakukan. Ngapain? Iman, pengharapan, dan kasih. Betul ya? Betul ya? Nah, sekarang kalau saudara berharap, yang dibutuhkan dari pengharapan kita apa? Temannya apa? Iman. Kalau tahu Alkitab, definisi apa iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Kita harapkan semua. Iman itu dasar dan bukti dari segala yang kita apa? Harapkan. Apa yang kita harapkan hari ini? Orang bisa putus asa karena ngarepin kesembuhan. Orang bisa putus asa karena ngarepin selama ini hidupnya susah, pengen punya rumah sendiri, mobil sendiri, apa ya, punya sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Itu namanya harapan. Ada situasi-situasi yang berat dalam kehidupan yang kita ngarepin itu berubah menjadi lebih baik bagi hidup kita. Banyak sebenarnya yang diharapin oleh orang, manusia dalam muka bumi ini. Tapi kita nggak boleh lupa satu hal. Ada hal-hal yang kita harapin itu yang kita nggak bisa lakukan sendiri. Betul nggak? Bahkan ada hal atau masalah dalam kehidupan yang tidak bisa orang lain bantu.
yang dibutuhkan adalah kata kerja yang berikutnya tadi, iman. Dasar dari pengharapan kita tuh harus iman. Iman itu ngapain? Percaya. Kenapa dibilang dia tuh dasar dan bukti dari semua yang kita harapkan? Karena iman itu lebih dari sekedar percaya. Iman itu berarti kita memegang teguh bahwa Allah yang berjanji itu pasti menggenapi janji. Dia janji apa, saudara? Ada satu janjinya yang paling powerful untuk kita bisa tetap berharap. Ada yang tahu ayat nggak? Ayat yang menyatakan bahwa kita harus berani berharap, harus berani beriman. Ayo, ayatnya ada nggak? Ada nggak, saudara? Nah, sekarang saudara gini, ada anak kecil ya, makanya Tuhan bilang kita tuh harus punya iman kayak anak kecil. Saya akan kembali ke sini, saudara bingung kan pasti. Seperti anak kecil. Kenapa Tuhan bilang seperti anak kecil? Ya, contoh ya, Bang Bambut sama Dede Deni, atau Sarah, atau Bang Jack, sama ya, atau Mama Dani. Lagi anak-anak kita kecil, supaya mereka punya keinginan belajar dengan baik, orang tua suka janji, atau kalau mereka melakukan hal yang manis, saudara janjikan sesuatu. Anak itu percaya nggak apa yang kita omongin? Nuntut terus nggak? Nuntut nggak? Kenapa anak itu nuntut? Karena mamanya udah janji, papanya udah janji, dan dia percaya sama orang tuanya. Betul ya? Betul nggak? Luis kalau mama janji, Luis percaya nggak? Percaya. Mama suka bohong nggak? Itu harus begitu. Kalau kita nggak pernah bohong, anak itu percaya janji. Terus Luis ingat nggak janjinya? Ingat. Sampai kapanpun Luis bilang, mama udah loh, mana janjinya? Ya, Luis ya. Itulah kecil. Kita harus punya iman seperti anak kecil. Diingat tentu janjinya. Makanya Tuhan bilang ya, kita harus punya iman seperti seorang anak kecil. Dan dia bilang begini, ketuklah. Ini yang dibilang iman, saudara. Kalau ada dasarnya kita punya iman, punya iman. Ketuklah maka mintalah, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka engkau akan apa? Janji. Jadi kalau saudara bilang iman, itu berarti saudara memegang janji Tuhan dan saudara nggak meragukannya. Lalu saudara membawa pengharapan saudara itu bahwa ketika saudara mengetuk pintu hati Tuhan, saudara minta pada Dia, saudara cari janjinya itu untuk digenapi dalam hidup saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan bertindak jauh melampaui apa yang kita doakan di Tuhan. Itu janji. Amin, saudara. Makanya kita kalau berharap harus tahu dasarnya. Dasarnya iman. Iman kepada apa? Janji. Janji Tuhan. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini ada nggak di Alkitab? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Ada loh semua yang kita butuhkan. Apa? Janji tentang apa? Keselamatan, berkat, sembuhan, penghiburan, apa lagi? Hidup yang kekal. Betul ya? Betul nggak? Semuanya sebenarnya kita butuhkan di dalam hidup ini. Dulu deh kalau bicara tentang surga ya. Semua yang kita butuhkan dalam hidup kita di dalam dunia ini Tuhan sediakan. Amin. Nah, tapi seringkali di dalam pengharapan kita tuh kita putus asa. Karena segala sesuatu tidak berjalan menurut waktu yang kita mau. Itu yang jadi masalah. Betul nggak? Ayo, sekarang saya tanya sama saudara. Ada nggak di sini yang malas berharap karena doa udah lama-lama nggak dijawab? Kadang-kadang. Ada nggak? Ya, kadang. Coba ada yang pernah
nggak berpikir, aku malas berdoa karena Tuhan juga nggak jawab juga buat gue? Ada nggak? Angkat tangan. Pasti pada nggak ngaku. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang itu bisa dibawa kepada putus asa gitu Pak. Ayo sini dia malas berdoa masih gara-gara begitu. Ada tuh, saya jujur ada. Sayang. Ada nggak sih yang putus asa gitu doa malas? Jujur aja sama Anda saudara. Kalau saya kadang-kadang. Karena apa yang kita harapin seperti yang mentok kayak Betul. nabrak tembok, diri nabrak tembok, kanan nabrak tembok, belakang kita nabrak tembok, depan kita nabrak tembok, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Nabrak lagi gitu mentok, bergaul di dalam tidak terjadi sesuatu. Seperti yang kita harapkan. Makanya kita harus tetap punya iman. Iman bukan kepada apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar, tetapi kepada apa yang Allah janjikan. Barulah pengharapan kita itu Tuhan. Amin saudara. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan segala sesuatu sehingga menjadi ada. Dan dia yang menciptakan itu, dia juga Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Hal-hal yang menurut dunia ini tidak mungkin, yang menurut siapapun tidak mungkin. Tapi dia bilang bagi Allah ada janji yang membuat harus kita percaya, harus kita punya iman, harus kita punya pengharapan. Yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika ada seorang yang minta kesembuhan kepada Tuhan, ada yang bilang itu mustahil. Apa mustahil bagimu? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang harus kita pegang siapa? Apa? Yang kita harus pegang adalah Tuhan dan janji-Nya. Itu yang membuat kita punya dasar untuk berharap. Dan saudara harus tahu bahwa seorang Thomas Alva Edison seorang yang saleh, yang membuat dia teguh untuk menemukan itu. Sebenarnya dasar dia bisa bertahan dengan segala kegilaan untuk mencoba segala sesuatu sekian banyak untuk menemukan listrik adalah iman. Iman bahwa tidak ada yang mustahil. Seorang Albert Einstein sebenarnya itu sepintar itu, sejenius itu orang yang sampai. Makanya ketika dia tahu penemuannya itu disalahgunakan, dia sampai sakit kalau kita bilang itu. Dia sampai kecewa karena dia tidak pernah punya tujuan sedikit pun bahwa dengan penemuannya dunia ini bisa hancur karena bom atom. Nggak ada pikiran. Dia seorang yang salah. Bayangin dari atom yang sangat kecil, dia bisa menciptakan sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan buat dunia ini. Dari mana dasar? Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Amin saudara. Ya. Makanya saya suka merhatiin ada orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini ternyata lebih pintar daripada orang yang bilang dirinya pintar. Betul ya? Betul nggak? Saya pernah baca sebuah buku tentang kalau salah Albert Einstein ya yang dibilang bodoh ya. Albert Einstein yang dibilang bodoh. Gurunya tuh bilang dia nggak punya anak yang nggak punya harapan. Sedih loh ya, bener nggak? Nggak punya harapan loh dibilangnya. Gurunya nggak mau ngajarin dia. Tapi akhirnya dia menjadi seorang yang hebat. Karena apa? Karena ibunya. Ibu yang punya keyakinan bahwa anak tua pintar, malah gurunya yang bodoh, sekolahnya nggak bisa ngajarin dia. Ibu yang menolak untuk bilang anaknya bodoh. Dan dia menjadi seorang yang hebat dengan kata-kata otaknya jenius. Jadi saudaraku, apa sih yang kita kerjakan hari ini? Apa sih yang jadi kerinduan hati kita hari ini? Apa sih yang kita harapkan hari ini?
Mungkin nggak, menurut dunia ini nggak bisa. Kalau saudara mengukur kekuatanmu, dompetmu, mungkin kalau itu berhubungan dengan uang, kamu bilang, mana mungkin saya nggak punya duit sebanyak itu. Betul. Kalau itu bicara tentang kekuatan fisik, mungkin kita bilang gini, gue udah tua, udah sibuk, nggak punya waktu, udah lelah sebelum memulai. Malah yang bisa kita berhenti untuk berharap. Kesehatan. Dokter bilang nggak bisa disembuhin. Dokter bilang biayanya mahal. Itu pun kemungkinannya 50-50. Itu menurut dokter. Itu menurut dompet kita. Itu menurut kekuatan kita. Tapi orang-orang yang menemukan hal-hal besar dalam hidup, orang yang mengalami hal-hal besar dalam hidup, orang yang mengalami mujizat dalam hidup, adalah orang yang menaruh hak pengharapannya dengan benar. Orang yang menaruh pengharapannya di dasar yang tepat, yaitu dasarnya iman. Bukan kemungkinan yang dunia bilang mungkin, bukan berdasarkan apa yang dokter bilang mungkin, bukan berdasarkan apa yang logika kita bilang mungkin, bukan berdasarkan apa yang kekuatan kita bilang mungkin, bukan berdasarkan kepintaran yang bisa kita bilang mungkin, tetapi pengharapan kita harus berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Iman kita harus berdasarkan kepada apa, pengharapan kita itu harus berdasarkan kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Iman kita harus berdasarkan kepada apa yang Dia janjikan, bukan kepada apa yang orang lain bilang, bukan kepada apa yang pikiran kita bilang, bukan kepada apa yang kita pakai sebagai nilai ukur untuk mengatakan sesuatu itu mungkin. Kalau Thomas Alva Edison berjalan berdasarkan pikiran orang-orang pintar yang ada di sekitarnya, maka hari ini mungkin kegelapan itu mesti menjadi milik kita, mungkin. Atau tahun-tahun kesulitannya sangat panjang gitu ya, belum ketemu listrik, masih pakai obor gitu ya. Tapi karena ada orang yang segila itu untuk mempercayai kemungkinan yang ada di dalam imannya, maka kita bisa nikmati ini. Jadi hari ini saya mau bilang sama saudara, seberat apapun kadang-kadang tekanan itu membuat kita frustasi. Sesedih apapun situasi yang hari ini saudara alami, seruat benar kusut kayak macam apapun hidup kita, dan seorang tukang jahit gak bisa mengurai benang yang kusut itu. Semustahil seperti yang dokter bilang tentang keadaan kita. Semustahil seperti dompet kita menyatakan lu kere, yang mungkin bisa. Jangan taruh pengharapan kita di situ. Pengharapan kita ditaruhnya salah mungkin. Pengharapan kita nggak boleh ditaruh di dasar yang namanya kemungkinan milik manusia, karena itu terbatas. Betul nggak? Betul nggak saudara? Halo? Pengharapan saudara kalau ditaruhnya di atas dasarnya itu kemungkinan yang punyanya manusia. Kemungkinan manusia itu bukannya mujizat. Kemungkinannya manusia itu mungkin bisa, mungkin enggak. Betul nggak? Ya. Nah, jadi jangan taruh pengharapan saudara terhadap apapun yang saudara doakan, saudara minta, saudara kerjakan, didasarkan kepada kemungkinan yang dunia ini patuh bagi kita.
seperti tadi saya bilang. Jangan lupa bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Dunia ini dulu nggak pernah berpikir bahwa kita akan bisa terhubung dengan internet, betul nggak ya? Dengan dunia maya, ya kan? Bisa ketemu tatap muka di dunia maya. Kita bisa kaya di dunia maya. Mana ada yang pernah berpikir? Ya nggak? Yes. Nggak pernah ada yang mikir itu, saudara. Kenapa bisa terjadi? Pernah? Ada kemungkinan. Kemungkinan yang Tuhan yang udah bilang. Baca saudara, apa yang Tuhan bilang? Ketika Tuhan meruntuhkan menara Babel, Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. catat. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Aduh. Kuasa yang bumi. Itu perintahnya aja. Berkuasalah atas bumi. Berkuasalah. Tapi manusia salah menerjemahkan. Manusia menguasai manusia yang lain, makanya dunia berantakan. Jadi hari ini kalau kita punya satu kondisi, satu situasi yang berat dalam hidup kita, ayat ini bicara bukan buat saudara kita, buat saya. Oh, kita harus menaruh pengharapan kita. Pengharapan kita pertama nggak boleh putus, karena dia selalu yang kuat. Betul ya? Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan taruh pengharapan kita itu di dasar yang benar, yaitu iman. Betul ya saudara? Betul, amin? Iman bukan kepada apa yang orang lain katakan, bukan kepada apa yang saudara pikir mungkin, bukan apa yang kata kamus itu menerjemahkan pengharapan itu sebagai keyakinan. Tetapi kita menaruh pengharapan kita di atas dasar iman, yaitu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dasar. Sola fide. Itu dasar. Amin. Saya suka banget ketika Tuhan bilang, apa bagimu mustahil? Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pegang itu, saudara, sebagai dasar untuk kita terus berani berharap kepada Tuhan, berani terus berdoa. Saya kembali ingat perempuan Filomensia itu. Ketika dia anaknya dirasuk setan, menderita sebegitu rupa. Kalau kita lihat ceritanya itu kayaknya enteng banget, perempuan itu kayaknya nggak berbuku lama untuk bertemu dengan Yesus dan minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi kalau kita benar-benar perhatiin, sebenarnya perempuan Filomensia itu melawan banyak hal yang menyakitkan ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan. Perempuan Filomensia itu perempuan yang bangsanya dianggap remeh oleh orang Yahudi, dianggap seperti anjing buat orang Yahudi, dihina oleh orang Yahudi. Ketika dia tahu apa yang Yesus lakukan, Yesus nyembuhin banyak orang, bangkitin orang mati, ngusir setan. Dia dengerin dari banyak orang ketika di jalan, ketika dia pergi. Ada nggak keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan? Ada, ada. Tapi dia harus menghadapi rasisme dari orang Yahudi. Dia harus tahu bahwa Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dan dia harus merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk datang bertemu dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah. Saudara baca Alkitab baik-baik dalam renungan saudara. Saudara akan menemukan bahwa pengharapan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bahwa abrakadabra ketika saudara berharap semuanya terjadi sekejap mata kita. Perempuan itu berjuang dengan sangat berat untuk menghadapi egonya, karena dia akan dihina di hadapan orang Yahudi. Dia bukan hanya berhadapan dengan Yesus, tapi dia berhadapan dengan orang banyak yang mengerumuni Yesus, dan mereka mayoritas adalah Yahudi. Dia akan berhadapan dengan murid-muridnya, dan pasti tahu dia Yesus punya murid karena dia nyelidikin sekian lama untuk datang kepada Yesus.
Yesus punya murid semuanya Yahudi. Halo. Tidak ada orang Yunani di antara murid-murid Tuhan. Yahudi. Ayo, berat nggak menurut saudara? Halo, kalau saudara disuruh minta tolong kepada orang yang membenci bangsamu, membenci hidupmu juga, karena kau satu bangsa yang dibenci, kira-kira berani nggak datang? Ya, gue mati aja, ya kan? Mungkin dia nangis, nangis sakit kayak gitu, tapi dia nggak berani datang sama Tuhan, karena situasinya berat buat dia. Sekian lama dia diam, hanya menanti, dia liatin, dia dengerin tentang apa yang Yesus buat, dan dia gak pernah berani datang sama Tuhan. Sampai pada satu titik di dalam dirinya dia udah gak tahan lagi, dia pergi menemui Tuhan. Apa yang dibayangkan oleh dia itu terjadi. Ketika Tuhan berbicara, karena Tuhan tahu apa yang ditakuti oleh perempuan itu. Tuhan tahu apa yang paling menyakitkan buat perempuan itu. Tuhan tahu. Makanya dia bilang, tidak baik kalau seorang tuan rumah memberikan makan kepada anjing. Itu lihat saya, ya kan? Sebelum dia makan. Terus tapi perempuan itu bilang apa? Ya Tuhan, tapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dia merendahkan diri sebegitu rupa, saudara. Dia merendahkan diri sebegitu rupa di hadapan Tuhan. Lalu ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan bilang apa kepada perempuan? Sebenarnya karena Tuhan tahu bahwa perempuan ini takut dengan cara berpikirnya orang Yahudi dan penilaian orang Yahudi, makanya dia ngomong dengan perempuan itu seolah mengumpamakan perempuan itu seperti anjing yang seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan maksud Tuhan untuk bilang perempuan itu anjing sebenarnya. Makanya ketika perempuan itu bilang, ya Tuhan, tetapi anjing itu pun, dan perempuan itu berani loh, sampai dia merendahkan dirinya sedemikian rupa dan bilang, ya Tuhan, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Saya kagum dengan sebuah kata yang Tuhan ungkapin ketika Tuhan mengumpamakan dia sebagai anjing. Tapi ketika perempuan itu menetapkan dirinya untuk bilang, ya Tuhan, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ya, dengerin kata yang paling indah yang saya dengar dari Tuhan Yesus. Hai Ibu. Hai Ibu. Hai Ibu. Bukannya anjing, bukannya perempuan, tapi dia bilang, hai Ibu, besarlah iman. Jadilah seperti yang kau ingin, dan anaknya sembuh. Amin, saudara. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, apabila anak manusia itu datang, akankah dia jumpa iman di bumi? Kata Tuhan lagi sekali lagi, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi hari ini, sesulit apapun yang saudara alami, seberat apapun itu, selama apapun saudara itu nunggu pengharapan, ya ingatlah selalu, pengharapan itu selalu yang kuat bagi jiwa kita. Dan taruhlah pengharapan itu atas dasar yang benar, yaitu iman kepada janji Tuhan. Mungkin waktu kita berjalan dengan iman dan pengharapan itu, bungkuslah dengan kasih seperti perempuan Syrofoenisia itu. Dia menaruh iman dan pengharapannya karena kasih kepada anaknya. Sehingga Tuhan memuji dia dengan sebuah kata, hai Ibu, besarlah iman. Dan anak perempuan yang disembuhkan Tuhan. Kemas, makanya kita berkata, iman, harapan, kasih.
tinggal letak ketiganya ini. Dan semuanya dibutuhkan oleh kita untuk melihat mujizat dan mengalami bahwa pengharapan kita gak sia-sia. Amin saudara? Ya. Tiga-tiganya penting buat hidup kita. Tanpa kasih, iman kita, pengharapan kita sia-sia. Amin. Yesus tergerak nyembuhin, membangkitkan pemuda Nain itu, pemuda Nain ketika diusung karena udah mati. Apa yang membuat Yesus tergerak? Kasihan. Ada nggak yang minta sama Tuhan? Nggak ada yang minta. Maka dikatakan maka tergerak ke hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika Maria dan Marta nangis meminta dia tolong kasih. Jadi bungkus hati saudara dengan iman, pengharapan dan kasih. Karena semuanya tidak akan mengecewakan kita. Amin saudara? Amin ya. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Nantikan Tuhan sampai dia bertindak. Amin. Seperti khotbahnya Pauli kan ya. Ketika Petrus di penjara, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Doa ya, betul nggak? Sampai saking kagetnya Petrus ngetok pintu dipikir hantu ya. Ada Petrus di depan, ada lupa bukain pintu gitu kan ya. Dia lupa bukain pintu, malah kasih tahu teman-temannya ada Petrus di depan gitu kan. Saking semangatnya dan saking kagetnya doanya dijawab barangkali gitu. Jadi biarlah kita ngalamin kejutan-kejutan yang indah ketika kita berdoa, menaruh harapan kita di atas iman ya. Dasar yang benar itu iman kepada janji Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Dia segala sesuatu mungkin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ya. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Kita akan nyanyikan lagu ini saudara.
mungkin yang harus kita bangun hari ini adalah kita taruh pengharapan kita di dasar iman yang benar. Itu iman bukan kepada kemungkinan yang dunia bilang mungkin, bukan kepada kemungkinan yang kita pikir mungkin, tetapi kita menaruh pengharapan kita di dasar iman yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang kita harus taruh di atas dasar yang benar. Dan kita harus tahu bahwa sebelum kita minta, dan ketika kita minta, sebelum kita melihatnya pun Tuhan sedang melakukan dan berikan. Dan Tuhan bilang Dia memberikan kepada kita melampaui apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Allah setia bagi hidup kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak menghukum kita seperti seorang pendendam yang selalu menghitung dosa-dosa kita di masa lalu. Dia Allah yang setia yang mengatakan, aku membuang dosamu jauh ke dalam tubir-tubir laut. Dan Allah yang mengasihi saudaramu, Allah yang ingin dendam terhadap masalahmu. Sehingga Dia berkata, halo, kemarin kau sudah buat masalah denganku, dan aku tersinggung dan sampai hari ini belum bisa memaafkanmu. Dia berkata, ketika kita minta ampun kepada Dia, Dia akan mengampuni kita. Dia bukan Allah yang pendendam. Jadi saudaraku, janganlah ragu dengan kasih sayang Tuhan. Janganlah ragu untuk menaruh harapanmu di dalam doa kepada Tuhan. Nantikanlah Dia sampai Dia bertindak. Tekunlah berdoa, karena Tuhan Allah yang setia itu berkata, ketuklah, dan Dia berkata bahwa pasti pintu itu dibukakan. Jadi teruslah mengetuk sampai pintu itu dibukakan. Dan bilang, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Berarti Dia berkata, carilah sampai engkau dapetin itu. Mintalah. Tuhan bilang berarti engkau harus minta sampai engkau menerima. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengasih perumpamaan tentang hakim yang lalim, yang seorang janda yang berperkara dengan orang-orang kaya di hadapan hakim yang lalim, hakim yang tamak. Tapi ketika wanita itu meminta haknya sedemikian rupa dan terus mengetuk-ketuk pintu si hakim itu untuk bilang, belalah perkaraku, belalah perkaraku, belalah perkaraku. Hakim yang lain itu menjadi kesal dan bosan, lalu akhirnya membela hak perempuan itu dan mengabulkannya. Kita sedang datang kepada hakim di atas segala hakim. Bahkan Dia adalah Bapa kita yang baik. Amen. Tuhan bilang, masa Bapa yang jahat aja tahu pemberian yang baik buat anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi waktu saudara minta kepada Dia dan saudara belum dapatkan, saudara harus tahu bahwa saudara sedang berhadapan dengan Bapa yang baik, bukan dengan hakim yang lalim. Saudara bukan sedang berhadapan dengan Bapa yang penjahat, tapi dengan Bapa yang baik. Hanya Tuhan bilang, minta sampai kau dapat. Bukan berhenti kalau kau tidak dapatkan. Tapi Tuhan bilang, berdoa terus sampai Tuhan mengabulkannya. Amin, saudaraku. Amin. Kalau hari ini kau ada masalah, mari berdoa kepada Tuhan dan jangan bosan bahwa doamu berperkara dengan Tuhan. Dia pasti akan mendengarkan doamu dan memberikan apa yang paling baik yang saudara butuhkan. Bapak, hari ini kau tahu hati kami, kau tahu pergumulan setiap kami sedang jemaatmu, kau tahu masalah hidup kami, kau tahu kesehatan kami, kau tahu Tuhan pergumulan keuangan kami, kau tahu keinginan hati kami. Ada banyak hal yang bisa membuat kami gentar menghadapi dunia ini. Ada yang membuat kami bisa khawatir tentang hari esok yang akan kami lewati, tentang bagaimana besok kami bisa menjalani hidup ini. Tetapi ajari kami hari ini, pada pagi hari ini, untuk menaruh harapan kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak akan mengecewakan kami. Engkau Allah yang baik, yang akan memberikan pemberian yang terbaik buat kami. Maka itu Tuhan ajari kami untuk tetap teguh dalam pengharapan, terhadap iman kepada janji-Mu. Bahwa waktu kami menaruh harapan kami berdoa kepada Engkau dengan tekun, sampai Allah menjawab, Engkau akan memberikannya kepada kami, Tuhan. Seperti Engkau memberikannya kepada perempuan Sirofenisia, seperti Engkau menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, seperti Engkau menyembuhkan seorang perempuan yang bungkuk demikian lama, dan Engkau menyembuhkannya. Bagi dunia ini mustahil, tapi buat Engkau mungkin, Tuhan. Buat Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami bersyukur buat Engkau, Allah yang memberikan kami iman kepada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu memegang teguh janji Tuhan dan tidak mengenal kata putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membantu kami untuk tetap teguh di dalam pengharapan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan berharap. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pemberian yang sudah memberikan kebenaran dari Tuhan. Yesus memberkati. Tentang kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapak, di mana kami telah menaikkan pikiran kami dan kami mengenalkan sebagai dari saudara firman-Mu. Doa dengan supaya sendiri setiap bagi kami Bapak, dan Tuhan, kami sudah kami dengar dan berkata kami sekali yang dijalankan. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini menjadi rupa yang harum dan kami dapat pergunakan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih kepada kami dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan pujian dia dan terus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di mana kami boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, seberapapun kami yang hadir Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati kami menyampaikan syafaat kami Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau tabur pada pagi hari ini. Biarlah firman ini terus berbicara dalam hidup kami ya Tuhan. Terus mengingatkan kami bahwa Engkau lah satu-satunya harapan kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang dapat menjawab setiap kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan ibu gembala kami yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan ini ya Bapa, agar kasih sukacita damai sejahtera terus ada di hati ibu gembala kami dan di dalam keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memiliki bangsa dan negara yang begitu indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau telah lahirkan kami menjadi bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden juga dengan jajaran kementeriannya ya Bapak, juga lembaga-lembaga tinggi negara sampai dengan pelosok-pelosok daerah Bapak. Kiranya Kau memberkati Tuhan agar mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau, agar mereka boleh bekerja mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya Bapak. Terima kasih kami serahkan akan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga bagi perekonomian kami Tuhan, berkati perekonomian kami Tuhan, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh tercapai ya Bapak. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menyertai pemerintahan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi aparat keamanan Tuhan, Engkau juga memberkati dengan TNI dan juga Polri Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi
bagi pemerintahan di mana kami tinggal di Depok Tuhan, Engkau juga memberkati ya Bapa, agar pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dengan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi di Indonesia ini ya Bapa. Semakin banyak bangsa kami yang mengenal Engkau dan mengaku bahwa Engkau lah juru selamat bagi mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan bagi oknum-oknum yang berusaha untuk mengacaukan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan mematahkan semuanya dan Engkau akan membalikan hatinya, bahkan mereka juga boleh bertobat dan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan akan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu terulur kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Khususnya Tuhan yang sulit dan bahkan dihalau Tuhan untuk membuka tempat-tempat ibadah. Tuhan, biarlah Tuhan Kau membuka hati mereka Tuhan, agar keadilan untuk beribadah juga ada di negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hujan pertobatan akan terjadi di daerah-daerah yang mau melarang akan ibadah-ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa-bangsa di negara ini Tuhan. Biarlah benua-benua yang dimana Engkau hadirkan bangsa-bangsa Tuhan, khususnya anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berkati semua ya Bapa. Dan yang sudah mulai meninggalkan atau suam-suam kuku dalam beribadah Tuhan, Tuhan mau segarkan kembali Tuhan. Engkau mau isi rumah-rumah ibadah yang kosong ke dalam untuk anak-anak-Mu beribadah. Kami berdoa bagi pemuda-pemuda yang mulai suam-suam kuku untuk beribadah Tuhan di dunia ini, khususnya di Eropa ya Bapak, juga di Amerika Tuhan. Bakar kembali Tuhan semangat mereka untuk beribadah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, Bapak yang kudus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat SDA Arasia Bapak. Bapak Engkau melihat keberadaan kami Tuhan saat ini. Banyak sekali jemaat yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini ya Bapak. Apa yang menjadi permasalahan mereka kami tidak mengetahuinya. Engkau tahu sampai dengan kedalaman hati mereka. Apa yang menghambat mereka untuk datang beribadah bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan, kerinduan-Mu adalah persekutuan bersama-sama anak-anak-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang apa yang menjadi penghambat bagi mereka Engkau mau runtuhkan, Engkau mau hapuskan. Engkau gantikan dengan kerinduan untuk beribadah bersama-sama setiap hari minggunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat kami yang sedang sakit, Engkau mau datang, Engkau mau angkat semua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka ya Bapak. Engkau gantikan dengan tubuh yang segar dan sehat ya Bapak. Kalau mereka dalam pergumulan Tuhan, Engkau mau datang, Engkau mau angkat pergumulan mereka, Engkau gantikan dengan damai sejahtera ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan Tuhan, agar pekerjaan didapat sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kepandaian mereka ya Bapa. Bapa di surga, kalau yang sedang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, agar pekerjaan terus menjadi saluran berkat bagi mereka ya Bapa. Dan karir mereka boleh bertambah dan bertambah terus ya Bapak. Bagi anak-anak-Mu yang sedang sekolah maupun kuliah, Tuhan berkati juga ya Bapak, agar mereka boleh mencapai kesuksesan yang sesuai dengan apa yang telah Kau takdirkan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh keberadaan akan jemaat kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu dengan segala permasalahannya ya Bapak. Kalau Engkau menginginkan kami untuk beribadah, mendapatkan gedung yang baru Tuhan, kami percaya Engkau akan buka jalan bagi kami ya Bapak. Berikan hikmat kepada Ibu Gembala kami Tuhan, agar Ibu Gembala kami terus boleh menuntun kami Tuhan untuk mencapai apa yang dirindukan, dan kami percaya Engkau juga akan turut campur tangan di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang hendak kami pintakan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum bibir kami berucap, bahkan sebelum tersirat di hati kami, Engkau telah mengetahui segala-galanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang dari jauh dari sempurna ini Tuhan, kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Haleluya.